Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni Rawati, NIM 1952 31206, asal studi perbankan syariah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang konsep ekonometrika. Asal mula ekonometrika. Asal mula ekonometrika sendiri ada dua pendapat. Yang pertama, ekonometrika diperkenalkan pada tahun 1926 oleh seorang pakar ekonomi dan statistika, yaitu Ragnar Frisch dari Norwegia. Yang kedua, awal tahun 1950-an, ekonometrika dikembangkan sebagai satu cabang sendiri dari ilmu ekonomi oleh Jan Tilburg dari Jerman. Pengertian ekonometrika. Pengertian ekonometrika ada dua pendapat ahli. Yang pertama, ekonometrika adalah ilmu sosial di mana perangkat teori ekonomi, matematika, dan statistika induktif diterapkan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Yang kedua, ekonometrika adalah tinjauan tentang peran ilmu ekonomi mencakup aplikasi statistik atas data ekonomi guna memberikan dukungan empiris terhadap model yang disusun berdasarkan matematika ekonomi serta memperoleh hasil berupa angka-angka. Tujuan ekonometrika ada tiga. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam membuat prediksi atau ramalan yang bermanfaat bagi banyak pihak. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan atau kebijakan pada berbagai tingkat serta mengevaluasi kebijakan yang telah ada. Yang ketiga, membantu analisis struktur ekonomi atau analisis lintas sektoral. Cabang ekonometrika. Cabang ekonometrika terbagi menjadi dua, ekonometrika teori dan ekonometrika terapan. Ekonometrika teori sendiri terbagi menjadi dua, yaitu klasikal dan Bayesian. Begitu pula berlaku di ekonometrika terapan. Metode ekonometrika ada dua. Yang pertama, metode klasik. Metode klasik terdiri dari pernyataan teori atau hipotesis, permodelan, pengumpulan data, estimasi modal, uji hipotesis, dan yang terakhir peramalan. Metode modern terdiri dari pernyataan teori, hipotesis, modeling matematis, modal statika atau ekonometrik, pengumpulan data, penaksir parameter, uji spesifikasi model, uji hipotesis, dan yang terakhir prediksi atau peramalan. Sumber data. Sumber data sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber data eksperimen dan data non-eksperimen. Yang kedua, data non-eksperimen dan data primer dan data sekunder. Yang ketiga, sumber data sekunder terdiri dari BPS, BI, OJK, Data Indonesia, Worldbank, dan IMF. Sifat data. Sifat data sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada data runtut waktu, yaitu data yang dihimpun dari satu objek dalam beberapa periode atau rentang waktu. Yang kedua, ada data antar ruang, yaitu data yang dihimpun dari beberapa objek seperti individu, ruang, tempat, dan lain-lain. Yang ketiga, ada data Donnell, yaitu gabungan antara data time series dan data cross-station. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.